Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Harani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa organik berupa protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi dan terlibat dalam proses metabolisme. Metabolisme adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup serta melibatkan enzim sebagai biokatalisator. Sifat-sifat enzim. Sifat enzim terdiri dari 5. Yang pertama yaitu biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi tanpa harus bereaksi. Yang kedua, bekerja spesifik, yaitu bekerja pada substrat tertentu. 3. Bekerja bolak-balik atau reversibel, yaitu dapat bekerja menguraikan suatu substrat menjadi substrat tertentu dan sebaliknya. Yang keempat, termolabil, yaitu tidak tahan panas. Enzim akan rusak atau terdenaturasi pada suhu tinggi dan tidak aktif pada suhu rendah. 5. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Karena berperan sebagai katalis, maka akan dibutuhkan jumlah sedikit. Komponen-komponen enzim. Komponen enzim terbagi menjadi 2, yaitu 1. Apoenzim, yaitu enzim yang penyusun utamanya berupa protein. 2. Gugus protestik, yaitu enzim yang tersusun dari non-protein. Adapun faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama adalah suhu. Setiap enzim memiliki suhu yang berbeda agar dapat bekerja secara optimal. Pada suhu 0 derajat sampai 30 derajat Celcius, enzim inaktif. Pada suhu 30 derajat sampai 40 derajat Celcius, enzim bekerja secara optimal. Sedangkan pada suhu lebih dari 40 derajat Celcius, enzim akan rusak atau terdenaturasi. Faktor yang kedua adalah pH. Enzim bekerja sesuai dengan pH optimumnya. Yang ketiga adalah jumlah substrat. Substrat adalah senyawa yang akan diikat oleh enzim untuk membentuk suatu produk. Semakin banyak substrat, maka enzim akan lebih cepat bereaksi. Yang keempat, jumlah enzim dan jumlah inhibitor. Jumlah enzim akan mempercepat reaksi secara terus-menerus, sedangkan jumlah inhibitor akan menghambat kerja enzim. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teori lock and key atau gembok dan kunci. Pada teori ini, sel aktif enzim bersifat kaku atau hanya substrat yang bentuknya cocok dengan sel aktif enzim yang dapat berikatan. Yang kedua, teori indukatif atau kecocokan induksi. Pada teori ini, sel aktif bersifat fleksibel atau menyesuaikan bentuk substrat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.